Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Amisati Maimunah, dan untuk materi kali ini yaitu masih dengan TKA dengan materi trigonometri. Untuk materi trigonometri yaitu perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ya, dimana ini segitiga siku-siku dan ini sudut alfanya, maka kita bisa tahu ini adalah sisi depan. Jadi yang lurus dengan sudut ini disebut sisi depan, kemudian ini sisi samping, dan sisi terpanjang yaitu disebut sisi miring. Kita coba lagi, kalau sudutnya misalkan di sini ya, lurus dengan sudut, maka kita disebut sisi depannya. Dan ini sisi sampingnya, ini sisi miringnya. Nah, kita coba lagi untuk segitiga yang ketiga. Nah, apabila ini sudut alfanya, maka mana coba sisi depannya? Kita tahu harus lurus dengan sudutnya, berarti di sini ya, sisi depannya. Kemudian ini sisi sampingnya dan ini miring. Nah, setelah kita tahu di mana posisi sisi depan, samping sama miring, maka kita bisa mengetahui perbandingan trigonometri, di mana sin alfa itu depan per miring, cos alfa yaitu samping per miring, dan tan alfa yaitu depan per samping. Adapun kosekan alfa itu kebalikan dari sin alfa, yaitu miring per depan. Sekan alfa kebalikan dari cos alfa, yaitu miring per samping, dan kotan alfa kebalikan dari tan alfa, yaitu samping per depan. Atau juga kita bisa misalkan X itu adalah samping, Y itu depan, dan R miring, maka berlaku teorema Pitagoras, yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Maka untuk sin alfa jadinya Y per R, dan cos alfa yaitu X per R, dan tan alfa yaitu Y per X. Dan kosekan alfa kebalikan dari sin alfa yaitu R per Y, sekan alfa yaitu R per X, dan kotangan alfa yaitu X per Y. Nah, perhatikan gambar segitiga berikut ya. Di sini ada sisi miringnya yaitu 5 dan ini 3. Ini sudut alfa dan ini sudut beta. Tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan sin beta, cos beta, dan tan beta. Diketahui untuk sudut alfa ya, kita tahu 3 di sini adalah sisi samping atau X ya, dan 5 ini adalah sisi miring atau R. Maka yang belum diketahui yaitu Y. Maka untuk mencari nilai Y sama dengan akar R kuadrat dikurangi X kuadrat, yaitu 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi akar 25 dikurangi 9 yaitu akar 16, maka hasilnya adalah 4. Nah, kalau kita sudah tahu sisi Y nya itu 4, maka kita bisa menilai untuk sin alfa. Ini alfa ya, alfa berarti maka depannya yang sebelah sini ya, yaitu 4 per 5 begitu. Untuk cos alfa yaitu 3 per 5, dan tan alfa yaitu depan per samping yaitu 4 per 3. Nah, sekarang kita kalau sudutnya yang ini beta, berarti depannya yang ini, maka untuk sin beta yaitu 3 per 5, dan cos beta yaitu 4 per 5, dan tan beta yaitu 3 per 4. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui sin alfa setengah akar 3, tentukan nilai tan alfa ya. Kita tahu Y nya itu akar 3 dan R nya itu 2, karena sin itu adalah Y per R ya. Jadi 1 kali akar 3 kan akar 3, akar 3 per 2, maka Y nya akar 3, R nya 2. Maka yang belum diketahui yaitu X nya. Untuk mencari X yaitu akar R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Jadi 4 kurangi 3 yaitu akar 1. Akar 1 yaitu 1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tan alfa. Tan alfa itu adalah depan per samping atau Y per X. Ya, maka tan alfa yaitu Y-nya adalah akar 3 dan X-nya itu 1. Jadi akar 3 dibagi 1 yaitu akar 3.
Ya, selanjutnya kita masuk ke sudut istimewa. Di sini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi untuk sin, cos, tan ya, ini untuk menghafalkan sudut istimewa kita cukup menghafalkan yang sin aja. Jadi ini ya, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya. Jadi ulangi ya, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian untuk yang cosnya kita tinggal balik dari yang ini, yang 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, 0. Kemudian untuk tannya hasil pembagian sin dan cos, jadi 0 dibagi 1 yaitu 0, setengah dibagi setengah akar 3 yaitu 1/3 akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 yaitu 1, setengah akar 3 dibagi setengah yaitu akar 3, dan 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, contoh di sini sin 30 derajat, maka tinggal kita lihat tabel sudut istimewanya yaitu setengah itu. Nah, kemudian kosinus 150 derajat. Ada tidak ini di tabel? Nah, ini untuk kosinus 150 derajat maka kita menggunakan kuadran. Apa itu kuadran? Kuadran itu kan satu putaran itu 360 derajat, kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi ada kuadran 1 yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3 yaitu dari 180 sampai 270, dan kuadran 4 dari 270 sampai 360. Di sini kata kuncinya semua sindikat di tangan kosong. Artinya apa? Di kuadran 1 semua sin kostannya positif, dan di kuadran 2 hanya sinnya aja yang positif, dan kuadran 3 hanya tannya aja yang positif, sin dan cosnya negatif. Kemudian dan kuadran 4 cosnya aja yang positif, dan sin dan tannya negatif. Untuk rumusnya untuk kuadran 2 yaitu 180 derajat min alfa, kuadran 3 180 derajat plus alfa, dan kuadran 4 360 derajat min alfa. Maka untuk kosinus 150 derajat kita tahu 150 derajat itu posisinya ada di kuadran 2 karena dia di antara 90 dan 180 ya. Nah, jadi kosinus 180 min alfa. Nah, 180 dikurangi berapa yang hasilnya 150, yaitu dikurangi 30 derajat. Maka cos alfanya yaitu 30 derajat. Nah, kita bisa lihat di tabel sudut istimewa kosinus 30 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Nah, karena dia di sini kuadran, maka kosinus di kuadran 2 tandanya apa? Yaitu negatif. Maka kosinus 30 ya, jadi negatif setengah akar 3. Kemudian lanjut ke tentukan hasil dari sin 300 derajat dan tan 210 derajat. Nah, sin 300 derajat kita tahu ada di kuadran 4 ya. Dan tan 210 derajat ada di kuadran 3. Nah, ini ya, jadi 360 dikurangi berapa yang hasilnya 300 yaitu 30. Begitu juga dengan 180 ditambah berapa yang hasilnya 210. Yaitu sama-sama 30 ya alfanya. Maka di sini sin 30 derajat dan tan 30 derajat. Maka tinggal kita lihat ke tabel sudut istimewa, sin 30 yaitu setengah dan tan 30 yaitu 1/3 akar 3. Ya, di kuadran 4 maka negatif setengah. Kemudian untuk tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3, karena tan 210 itu di kuadran 3, tan itu positif, maka tetap 1/3 akar 3. Maka hasilnya min setengah ditambah 1/3 akar 3. Di sini juga ada catatan, biasanya untuk sudut lancip yaitu
nilainya kurang dari 90 derajat. Ini sama artinya di kuadran 1. Adapun sudut tumpul di antara 90 sampai 180 derajat itu sama artinya dengan kuadran 2. Lanjut ke contoh soal. Jika tan alfa sama dengan 4/3 dan 180 derajat kurang dari alfa kurang dari 270 derajat, maka tentukan nilai sin A. Nah, kita tahu nilai ini ada di kuadran 3 ya. Nah, kita tahu tan itu adalah depan per samping atau Y per X ya. Jadi Y nya adalah 4 dan X nya adalah 3. Maka kita yang belum ada yaitu sisi miringnya atau R nya. Maka akar X kuadrat tambah Y kuadrat yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat yaitu akar 9 tambah 16 yaitu akar 25, maka R nya adalah 5. Nah, maka untuk menjawab nilai sin A, yaitu sin A itu adalah depan per miring, maka depan itu adalah Y, miring itu adalah R, yaitu 4/5. Tapi ingat ya, kenapa di sini negatif? Karena sin di kuadran 3 itu adalah negatif. Jadi sin alfa yaitu negatif 4/5. Nah, sekarang ke penerapan perbandingan trigonometri ya. Di sini ada sudut elevasi yaitu dia melihat ke atas, ini sudut alfanya ya. Adapun sudut depresi yaitu melihat ke bawah dan ini sudut betanya. Jadi sudut elevasi itu sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Sedangkan sudut depresi yaitu sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata ke pengamat ke arah bawah. Nah, di sini contoh soalnya. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah, nah ini ya, seperti ini ilustrasinya. Nah, kita tahu di sini yang diketahui adalah sisi miring ya. Kemudian ini adalah sudutnya 60 derajat. Yang ditanyakan jarak antara maka tinggi elang dari atas tanah. Ini ya, tinggi elang dari atas tanah. Ya, berarti ini sisi apa? Ini sisi, lihat, berhadapan dengan sudut, maka sisi depan ya. Jadi sisi miringnya R-nya 18 ya. Alfanya 60 derajat. Karena di sini ada menggunakan depan per miring, maka kita menggunakan sinus ya. Jadi sinus alfa yaitu Y per R gitu. Jadi sinus 60 derajat yaitu Y per 18. Sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3 sama dengan Y per 18, atau akar 3/2 sama dengan Y per 18, tinggal kali silang 2 kali Y 2Y, 18 kali akar 3 yaitu 18 akar 3. Maka Y nya 18 akar 3 dibagi 2 yaitu 9 akar 3. Maka tinggi elang dari atas tanah yaitu 9 akar 3. Lanjut, seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm terukur sampai ke mata berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah, ini ya, seperti ini ilustrasinya ya. Kita tahu X-nya ya di sini adalah sisi samping ya. Jadi X-nya 12 meter, kemudian alfanya 45 derajat. Karena kita mau mengukur tinggi tiang, maka ini sisi apa? Yaitu sisi depan atau Y ya, menggunakan tangan. Karena yang diketahuinya adalah sisi depan dan samping, maka kita menggunakan tangan. Jadi tangan alfa yaitu Y per X ya. Jadi tangan 45 derajat yaitu Y per 12. Jadi tangan 45 derajat itu 1,
Y per 12, maka Y nya adalah 12 di sini ya. Nah, karena tinggi tiang bendera adalah jumlah panjang Y dengan tinggi anak. Nah, di sini Y-nya kan 12 ya. 1 kali 12 kan 12. Maka T itu 12 ditambah. Nah, tinggi anak itu 155 cm. Karena di sini pakai ukuran meter, maka kita bagi 100. Jadi 1,55. Jadi tinggi tiang bendera yaitu 12 ditambah 1,55. Jadi hasilnya 13,55 meter. Gitu. Lanjut, diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45/3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Sudut yang terbentuk adalah, lihat di sini diketahui ini ya, tinggi mercusuar ini ya, yaitu 45/3. Kemudian ini jaraknya. Berarti di sisi apa ya? Ya, di sini sudutnya. Sudut ini alfa sama aja dengan sudut alfa di sini ya. Maka di sini adalah sudut depan, sisi depan, ini adalah sisi samping. Kalau depan dengan samping berarti kita menggunakan apa? Yaitu menggunakan tangan gitu ya. Jadi Y-nya 45/3 dan X-nya 135. Nah, maka alfanya kita menggunakan tangan karena di sini ada depan per samping gitu. Tangan alfa yaitu 45/3 per 135. Karena nggak bisa dibagi, paling bisa disederhanakan. Jadi sama-sama dibagi 45, jadi hasilnya 1/3 akar 3. Nah, kita lihat di sudut istimewa tadi ya, tan berapa derajat yang hasilnya 1/3 akar 3, yaitu tan 30 derajat. Maka sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Cukup sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.